Sebelum dimulai, saya ingin perkenalan dahulu. Oke, nama saya Rami Fauzia, guys. Emang ada hubungan antara kejahatan sama viktimologi dan kriminologi? Emang ada? Ada. Mau dilanjutkan videonya? Jangan lupa didengarkan ya, guys. Pengertian kriminologi dan studi objek kriminologi. Jadi, kriminologi menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan, serta penanggulangan sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat atau pelaku kejahatan. Jadi, menurut Sutherland dalam bukunya yang berjudul tentang Principle of Criminology pada tahun 1960, dia mendefinisikan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Dan itu semua lebih dikenal dengan ruang lingkup kriminologi. Jadi Sutherland mempunyai 3 aspek bidang. Yang pertama itu tentang sosiologi hukum, yang kedua tentang etiologi hukum, dan penologi hukum. Dalam perkembangannya waktu, Sutherland menambah penologi, dan yang keempat tentang viktimologi. Selanjutnya kita membahas tentang keterkaitan kriminologi dengan bidang studi lain. Jadi yang pertama itu kriminologi itu lebih sering dikaitkan dengan ilmu hukum pidana. Yang kedua, namun ilmu hukum pidana itu lebih memusatkan kepada tentang pelanggaran hukum atau pelanggaran norma yang berlaku. Sedangkan kriminologi itu dia lebih memusatkan kepada manusia yang melanggar hukum pidana. Misalkan kayak dia daerah lingkungan dia, atau orang-orang yang bersangkutan dengan dia, atau tentang dengan mengapa dia melanggar hal tersebut gitu. Selanjutnya tentang keterkaitan antara kriminologi dan kriminalistik. Yang pertama itu, kriminalistik itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alat bukti atau bukti-bukti gitu. Jadi alat bukti ini bermaksud untuk membantu atau menganalisis itu mempunyai kekuatan agar dia dapat menyelesaikan upaya di dalam pidana pengadilan. Yang kedua, sebab kejahatan tersebut. Ketiga, kriminalistik ini meliputi ilmu kedokteran dan kehakiman serta kimia forensik, teori diferensial, dan teori anomik. Jadi perbedaannya adalah kalau menurut teori differential association, teori ini tidak menjelaskan mengapa seseorang itu lebih suka melanggar, tetapi di dalam teori anomik yaitu adanya ketidakseimbangan antara dan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat gitu. Yang kedua, teori ini tuh menjelaskan tentang sebab terjadinya kejahatan, apa yang dilakukan dari pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan menurut teori anomik, teori ini menjelaskan tentang keadaan peraturan yang berlaku dari masyarakat tersebut. Menurut teori anomik, teori ini juga menjelaskan tentang struktur sosialnya. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.